Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang berat benda dengan tepat. 3. Siswa dapat menentukan satuan waktu dengan benar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas alat untuk mengukur berat benda ya, yaitu timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan, yaitu timbangan duduk, timbangan pasar, timbangan digital, neraca, timbangan berat badan, dan lain-lain. Pada video hari ini, Bu Ayu akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Kita ingat kembali, saat mengukur panjang suatu benda, kita bisa menggunakan satuan panjang dengan membuat tangga meter. Untuk menyatakan hubungan antar satuan berat benda, kita juga bisa menggunakan tangga meter dengan mengganti satuan meternya menjadi satuan gram. Untuk menghafal satuan-satuannya, bisa kita gunakan kalimat seperti satuan panjang ya. Tinggal kita ganti saja kata mobil dengan kata gedung. Lagunya tetap sama ya. Hanya saja yang berbeda adalah kata mobilnya berubah menjadi kata gedung. Seperti ini lagunya. Kucing hitam dalam gedung, Desi cantik mondar-mandir. Mudah sekali ya. Dalam tangga gram, setiap turun satu anak tangga juga dikali 10 ya. Dan setiap naik satu anak tangga dibagi 10. Di dalam satuan berat ada lagi satuan yang nilainya lebih besar dari anak tangga tertinggi atau satuan kilogram, yaitu satuan ton dan satuan kuintal. Kita bisa menambahkan 3 anak tangga lagi di atas anak tangga kilogram. Tangga teratas bisa kita letakkan satuan ton, karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Di bawah anak tangga ton bisa kita letakkan satuan kuintal, karena 1 kuintal sama dengan 100 kg. Anak tangga di bawah kuintal kita kosongkan saja ya, karena materinya akan anak-anak ibu pelajari di kelas berikutnya. Kita coba kerjakan latihannya ya. Ayo dibaca dulu soalnya. Diketahui Lani punya 8 kantong apel Malang. Berat 1 kantong adalah 250 gram. Ditanyakan berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli oleh Lani. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan seperti ini ya. Ada 8 kantong yang berisi masing-masing 250 gram. Artinya berat apel Lani adalah 8 kantong dikali 250 gram. Kita dapatkan hasilnya 2000 gram. Kita lihat tangga gramnya ya. Gram ke kilogram naik 3 anak tangga. Maka kita bagi 1000 atau kita hilangkan nolnya sebanyak 3 kali.
kita peroleh hasilnya adalah 2 kg. Jadi berat seluruh apel Malang Lani adalah 2 kg. Contoh yang berikutnya, dibaca dulu ya soalnya. Diketahui tangkapan ikan nelayan adalah 10 kg 300 gram. Setelah jadi ikan asin, beratnya berkurang menjadi 8 kg 200 gram. Ditanyakan berapa gram berat air yang menguap. Kita kerjakan penyelesaiannya. Supaya lebih mudah, kita samakan dulu satuannya ke gram semua ya. Berat ikan basah adalah 10 kg 300 gram. Artinya 10 kg ditambah 300 gram. Karena kita akan mengubah ke satuan gram, maka 10 kg kita kalikan 1000. Kita dapatkan hasilnya 10 dikali 1000 gram ditambah 300 gram. Sama dengan 10.000 gram ditambah 300 gram. Sama dengan 10.300 gram. Berat ikan asin sama dengan 8 kg 200 gram. Artinya adalah 8 kg ditambah 200 gram. Kita ubah satuannya, maka kita dapatkan 8 dikali 1000 gram ditambah 200 gram. Sama dengan 8.000 gram ditambah 200 gram. Kita dapatkan hasilnya adalah 8.200 gram. Berat air yang menguap adalah berat ikan yang basah dikurangi berat ikan asin. Maka 10.300 gram dikurang 8.200 gram. Kita dapatkan hasilnya 2.100 gram. Jadi berat air yang menguap saat ikan dikeringkan menjadi ikan asin adalah 2.100 gram. Kita lanjutkan materinya ya. Pada saat Putri dan Sinta berbelanja di pasar, mereka berhenti di sebuah warung untuk meminum segelas es jeruk. Lama-kelamaan, es yang ada di dalam gelas mencair. Kenapa ya? Es akan mencair jika terkena suhu yang panas. Pernahkah kamu mengukur lama waktu sebongkah es mencair dan berubah menjadi air seluruhnya? Alat apa ya yang dapat kita gunakan untuk mengukur lama waktu es tersebut mencair? Tepat sekali. Untuk mengukur lama waktu, kita bisa menggunakan alat ukur seperti jam. Ada berbagai macam jenis jam, antara lain jam analog, jam digital, jam pasir, dan stopwatch. Satuan waktu yang terdapat di dalam jam yaitu jam, menit, dan detik. Pada jam analog terdapat 3 jarum yang berbeda ukuran. Yang pertama adalah jarum dengan ukuran yang pendek. Jarum tersebut menunjukkan waktu jam. Yang kedua, jarum dengan ukuran panjang yang menunjukkan waktu menit. Dan yang terakhir, jarum yang bentuknya lebih halus dan selalu berputar. Jarum tersebut menunjukkan waktu detik. Kita belajar membaca jam yuk. Untuk jarum pendek, nilai dari setiap langkah atau jarak dari tiap angka adalah 1 jam. Contohnya, dari angka 12 ke angka 1 sama dengan 1 jam. Dari angka 1 ke angka 2 juga 1 jam. Dari angka 2 ke angka 3 sama dengan 1 jam. Begitu seterusnya ya, sampai kembali lagi ke angka 12. Untuk penambahannya bisa kita hitung. Contohnya misalnya dari angka 12 ke angka 2. Maka dapat kita hitung 12 ke 1 adalah 1 jam. Ditambah 1 ke angka 2 sama dengan 1 jam.
Maka 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Kita dapatkan waktu dari angka 12 ke angka 2 adalah 2 jam. Untuk jarum yang panjang, nilai dari setiap langkah atau jarak dari tiap angka adalah 5 menit. Contohnya, dari angka 12 ke angka 1 sama dengan 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 juga 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 juga 5 menit. Begitu seterusnya sampai kembali lagi ke angka 12. Untuk menghitung waktunya, dapat kita hitung dari angka 12 ke angka 2, kita dapatkan 12 ke 1 sama dengan 5 menit. Ditambah dari angka 1 ke angka 2 juga 5 menit. Maka 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Untuk jarum yang bentuknya lebih halus, nilai langkah tiap angkanya sama dengan jarum yang panjang. Hanya saja satuannya dalam detik. Contohnya 12 ke 1 sama dengan 5 detik. Dari angka 1 ke angka 2 juga 5 detik. Begitu seterusnya sampai kembali lagi ke angka 12. Untuk menghitung waktunya juga sama seperti penghitungan waktu dalam menit. Kita contohkan dari angka 12 ke angka 2. Maka kita dapatkan dari angka 12 ke angka 1 adalah 5 detik. Dari angka 1 ke angka 2 juga 5 detik. Maka kita tambahkan 5 detik ditambah 5 detik sama dengan 10 detik. Maka waktu dari angka 12 ke angka 2 adalah 10 detik. Kita coba kerjakan contohnya ya. Kita lihat jarum pendeknya berada di angka 10. Maka dapat kita tuliskan pukul 10. Dalam menuliskan waktu, pemisah antara jam, menit, dan detik kita bubuhkan tanda titik ya. Kemudian lihat lagi jarum panjangnya berada di angka 2. Kita mulai hitung dari angka 12 ya. 12 ke 1 sama dengan 5 menit. 1 ke 2 sama dengan 5 menit. Maka kita tambahkan 5 menit tambah 5 menit sama dengan 10 menit. Jadi kita tuliskan 10 menit. Untuk jarum detik, jika dalam jam analog jarang kita sebutkan angkanya ya. Jadi kita dapatkan waktunya adalah pukul 10 lewat 10 menit. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah yang pertama, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Yang kedua, kesetaraan satuan berat baku dapat kita gambarkan menggunakan tangga gram. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengukur lama waktu yaitu jam analog, jam digital, jam pasir, atau stopwatch. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun anak-anak ibu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.